وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس نهضة العلماء أجمعين، خصوصا إلى مصنف كتاب سلام التوفيق العلامة السيد الفقيه Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhuriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Tsumma ila abaina وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى روح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات غفرهم الله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, engkang kawula hormati, yang saya hormati para jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufik, yang saya hormati seluruhnya, baik yang hadir, baik yang menonton, yang mendengar. Mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'mata, wassalama, wassa'ada, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, mari yang belum niat diniati dua niat. Yang pertama, niat iktikaf di masjid ini. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Lek gak bisa coro Arab bahasa Jawa, niat ingsun iktikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Niat yang kedua adalah niat golek ilmu lillahi ta'ala. Karena ada hadis sahih yang menyatakan barang siapa yang masih duduk di antara dua solat, ya, dan di dalam tempat solatnya, maka malaikat akan mendoakannya. Apa doanya? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, sampai dia pada sholat berikutnya. Nah, kita ini tidak hanya menunggu sholat berikutnya, tapi juga mengisi menunggu itu dengan majelis ilmu. Ya, para hadirin rahimakumullah. Halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wali kistin lan ketkalan krono mati krono bayi keluron. Bayi keluron atau bahasa Indonesia bayi keguguran.
Bagaimana kalau ada bayi keguguran? Apakah wajib disolati, dikafani, dimandikan, dikuburkan? Nanti akan dijelaskan di kitab ini. Wali kestin dan karena mati keguguran mayitin mayit. Apa goslun didusi, wakafnun lan dikafani, wadafnun lan dipendem dikuburkan. Wala yusollalan ora den solati alaihi ma ing atase wong kafir zimmi lan bayi keguguran. Waman matalan sapane wong dan barang siapa mata mati fi kitali ing dalam peperangan al-kufari musuh dengan orang-orang kafir bisa babi sebab peperangan kufina maka dan kafani fi siyabihi ing dalam kelambine fa illam takfihi kalau tidak cukup ya mongko lamun orang nyukupi apa pakaian mayit zida alaiha maka diwuwui utawa ditambahi alaiha ing atase pakaian mayit. Para hadirin rahimakumullah wa tufinalan dan pendem wala yusalulan ora ditusi tidak dimandikan wala yusollalan tidak disolati alaihi ing atase wong mati syahid. Para hadirin rahimakumullah, di situ ada istilah likisti, mati sebab keguguran. Kalau bahasa Arab itu namanya asyiqatu. Asyiqatu itu adalah bayi yang usianya lebih dari 4 bulan. Ya, itu asyiqatu. Kalau bayi sebelum 4 bulan atau sebelum ruhnya ada, itu gumpalan darah saja. Tapi kalau sudah gumpalan sudah 4 bulan, ada ruhnya 120 hari, kemudian keguguran, maka itu dinamakan asyiqatu, bayi yang keguguran. Oh, ilmu ini nggak penting. Meskipun nggak penting, siapa tahu suatu saat akan terjadi saudara sampean, terjadi tetangga sampean, terjadi di masyarakat kita, ya, agar pernah ngaji. Oh, bayi yang keguguran itu bagaimana hukumnya, ya? Ini harus dipahami. Nah, bayi asyiqatu, ya, bayi asyiqatu, ya, wali kestin mayyitin, bayi yang keguguran, ya, itu dilakukan dengan 3 cara. Wakaf wa ghuslun dimandikan, wakafnun dikafani, wadafnun lan dikuburkan, wala yusholla alaih dan tidak perlu disolati. Jadi bayi yang keguguran di dalam perut yang usianya itu sudah 4 bulan ke atas mau melahirkan dalam perut keguguran, maka ketika meninggal keguguran itu tidak wajib disolati, hanya dimandikan, hanya dikafani, kemudian dikuburkan, tidak wajib disolati. Ini untuk bayi, saya ulangi, bayi asyiqatu, bayi yang usianya di atas 4 bulan, ya, sebelum dilahirkan keguguran di dalam perutnya dan keluar. Maka ketika keluar dalam kondisi yang meninggal, maka tidak wajib disolati, tapi wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib dikuburkan. Ya, ini kalau sebelum 4 bulan hanya gumpalan darah, hanya dikuburkan. Ini bedanya. Para hadirin rahimakumullah, 4 mazhab, baik mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semua sepakat jumhur, ya, mayoritas ulama mengatakan jika bayi meninggal dalam, ya, keadaan seperti itu, ya,
maka tidak wajib disolati. Ya, keguguran nggih. Usia 4 bulan ke atas, kemudian keguguran itu tidak wajib disolati. Tetap wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib dikuburkan. Ini harus paham agar ketika terjadi di tengah masyarakat itu tidak terjadi perbedaan pendapat. Kalau terjadi beda pendapat, maka kita saling menghormati. Para hadirin rahimakumullah, bagaimana kalau bayi yang keguguran itu, ya, ada yang tanya begini, Ustadz, bagaimana kalau misalnya itu dikafani, dimandikan, dikuburkan, bagi asyiqatu, bayi keguguran, itu agamanya ikut siapa? Nah, ini kan penting ini. Maka dijawab oleh jumhur ulama, kalau ada bayi yang meninggal keguguran, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa bayi itu ikut agama orang tuanya. Kalau orang tuanya beragama Islam, maka bayi itu diperlakukan secara muslim. Ya, ini juga jumhur ulama. Ya, jumhur ulama. Nah, bayi yang lahir, tadi bayi keguguran, belum saatnya dilahirkan. Sekarang bagaimana dengan bayi yang sudah dilahirkan, kemudian meninggal? Tadi bayi sebelum dilahirkan, di atas 4 bulan, keguguran. Sekarang bagaimana dengan bayi yang sudah dilahirkan kemudian meninggal? Jadi masalah ini sering terjadi di masyarakat. Ya. Selain kita tradisi, budaya tradisi untuk mengurus mayit, kita juga perlu dilengkapi dengan ilmu agama sesuai dengan penjelasan dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita. Nah, ulama beda pendapat. Kalau ada bayi yang sudah dilahirkan, ya, kemudian meninggal, maka pendapat ulama berbeda. Saya sering mengatakan kepada hadirin semua, andai kata ada perbedaan pendapat, maka cukup kita melihat 4 mazhab. Ini adalah mazhab mayoritas di dunia. Tidak usah melihat aliran lain. Ya, cukup melihat perbedaan pendapat 4 mazhab. Nah, itu beda pendapat. Ada yang mengatakan kalau bayi sudah dilahirkan meninggal, maka mensyaratkan apa? Istihlal. Bayi yang dilahirkan kemudian istihlal menangis, ya, menangis. Maka jumhur ulama itu mengatakan wajib disolati. Jumhur ulama. Saya ulangi para hadirin, jikalau ada bayi yang dilahirkan kemudian ada tanda-tanda kehidupan, alama al-hayah atau isyarah al-hayah, tanda-tanda kehidupan, baik menangis, baik bergerak, baik pokoknya tanda kehidupan ada, kemudian meninggal, maka wajib disolati. Nah, itu bedanya dengan bayi yang belum saat dilahirkan kemudian keguguran. Paham nggih, Pak? Nah, niki ya. Para hadirin rahimakumullah, ada satu pendapat oleh Imam Ibnu Adi rahimahullah, ulama hadis Imam Ibnu Adi Al-Jurjani rahimahullah, ulama ahli hadis, ahli fikih, ya, ahli tafsir yang wafat tahun 975 Masehi di Iran. Beliau mengatakan, ya, saya senang dengan ulama ini.
Ya, saya kalau baca biografi ulama senang semua. Ya, Ibnu Adi rahimahullah, kalau tidak salah itu gurunya 1000, Pak. Jadi ada ulama hadis yang bernama Imam Ibnu Adi Al-Jurjani yang wafat tahun 975 Masehi di Iran, itu gurunya berjumlah 1000. Kalau sampean pinten gurunya? Ayo pinten? SD itu mulai SD mawon, SD, SMP, SMA, kuliah. Coba dihitung berapa gurunya? Sampai 100? Tidak. Nah, ini gurunya 1000 lebih. Hanya mencari hadis saja. Keliling dunia untuk mencari ilmu hadis. Nah, beliau termasuk ya, beliau termasuk orang ahli hadis yang hafal 100.000 hadis dengan sanadnya, dengan rawinya, ya, dan sebagainya. 100.000 hadis. Kalau ada ulama yang hafal hadis 100.000 dengan asbabul wurudnya, dengan sanadnya, dengan perawinya, biografi perawinya, maka berhak dia mendapatkan gelar al-hafidh. Jadi kalau ada ulama-ulama yang bergelar depannya al-hafidh, 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 kemungkinan besar ulama itu hafal 100.000 hadis dengan sanadnya, dengan riwayatnya, dengan sebab turunnya, dan sebagainya. Kita hafal berapa? Kita hafal berapa hadis? Ayo, berapa? Hafal piro hadis kita ini kan? Nah, para rahimakumullah, bagi yang belum pernah mendengar nama Imam Ibnu Adi Al-Jurjani, ya, beliau termasuk, jadi beliau murid dari sini, dan beliau murid Imam An-Nasai, beliau murid Imam Ibnu Huzaimah, beliau murid Imam Yusuf Abu Ya'la Al-Mausuli, beliau murid Ibnu Abi Suhaibah, dan sebagainya. Salah satu murid beliau yang paling masyhur, paling terkenal adalah yang pengarang kitab Al-Mustadrak, yaitu Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah. Ya. Nah, kembali kepada bayi tadi, ya. Jadi bayi yang sudah dilahirkan, ya, sudah dilahirkan dalam keadaan ada tanda-tanda hidup, kemudian mati, maka wajib disolati. Bagi bayi yang lahir, kemudian tidak ada sama sekali tanda-tanda kehidupan dalam dirinya, maka tidak wajib disolati. Ini mazhab Syafi'i. Ini perlu dipahami. Loh, bagaimana Pak kalau bayi lahir kemudian nggak nangis, nggak bergerak, tidak ada tanda kehidupan, disolati? Monggo. Monggo. Saya mengatakan tidak wajib disolati. Oke. Ini harus pahami. Nah, mazhab Hanafi bagaimana? Mazhab Hanafi mengatakan bayi yang lahir dalam keadaan menangis, istihlal. Jadi al-istihlal itu artinya nangis. Kemudian mati, maka tetap disolati. Ini menurut mazhab Hanafi. Sebaliknya, kalau bayi lahir tidak menunjukkan tanda kehidupan, maka tidak wajib disolati. Ingat, saya katakan tidak wajib disolati. Bukan dilarang. Bukan dilarang. Kemudian dari kalangan ulama mazhab Maliki, ya, bayi yang sudah lahir, kemudian istihlal, menangis, ya, dan ada tanda-tanda kehidupan, walaupun sebentar, maka wajib disolati. Wajib disolati. Sebaliknya, tidak wajib disolati. Sekali lagi, tidak wajib disolati. Ya. Kemudian dari mazhab Hambali bagaimana? Mazhab Hambali ulamanya mengatakan jika bayi lahir di atas 4 bulan,
lahir di atas usia 4 bulan, meski keguguran dan meski sudah dilahirkan, maka harus disolati. Beda sendiri. Jadi mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i sama pendapatnya. Kalau ada tanda kehidupan, meninggal, maka wajib disolati. Kalau tidak ada tanda kehidupan, mati, maka tidak wajib disolati. Tetapi dari mazhab Hambali, beda sendiri, mengatakan bahwa jika bayi lahir, kalau lahir sebelum waktunya namanya apa? Lahir sebelum waktunya namanya apa? Apa jenenge? Bayi yang lahir sebelum waktunya. Bayi apa? Prematur ya? Jawane ya Jawane. Hah? Bayi prematur 4 bulan ke atas kemudian lahir keguguran atau sudah dilahirkan, kata mazhab Hambali itu tetap wajib disolati. Para hadirin rahimakumullah, ya. Ini pendapat para ulama. As-sikatul walatul tad'uhul mir'atu mayyitan. Jadi bayi keguguran yang dari ibunya, yang dilahirkan dari ibunya, ya, menjadi mayitan, mati, auli ghairi tamamin, atau tidak sempurna bentuknya. Fa amma in kharaja hayyan istahala. Adapun ketika keluar dilahirkan hayyan, dalam keadaan hidup, wastahalla, dan menangis. Jadi ketika ada bayi yang dilahirkan hayyan, hidup, tapi mati, sempat menangis, istahalla, maka wajib disolati. Ya, fa innahu yughassalu, dan sungguhnya itu dimandikan. Ya, wa yusalla, dan disolati alaihi ing atase bayi tadi. Bi ghairi khilafin, tidak ada perbedaan pendapat. Minimal jumhur ulama atau mayoritas ulama. Ada juga pendapat dari ulama mazhab Syafi'i yang bernama Imam Ibnul Munzir rahimahullah, yang wafat tahun 930 Masehi. Beliau mengatakan apa? Mengatakan ajma ahlul ilmi, sungguhnya ulama sudah bersepakat, ijma, ala tifla idza urifat hayatuhu wastahalla sulli alaih. Jadi kalau ada bayi yang melahirkan kemudian menangis, sempat menangis kemudian mati, maka menurut Imam Munzir dari mazhab Syafi'i itu mengatakan wastahalla, dan menangis bayi itu sulliya alaih, maka disolati atasnya. Ini perlu dipahami oleh kita, sebab kadang-kadang kita ini tidak tahu ilmunya, kemudian tanya kepada orang yang tidak tahu ilmu juga, maka bahaya. Hati-hati. Sebab makanya inilah pentingnya kita bermadzhab, agar tata cara beribadah kita itu ada sumber yang terpercaya. Para hadirin rahimakumullah, ya, di dalam mazhab Syafi'i itu dipertegas oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i pada abad 15 sampai sekarang. Contoh, pendapat Imam Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i, ulama India yang wafat tahun 1579 Masehi. Dalam kitab Fathul Mu'in, beliau mengatakan bahwa jika janin bayi tidak terlihat hidup atau tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, ya, meskipun tampak rupa dan bentuk tubuhnya, fisiknya, maka janin atau bayi yang lahir itu tetap dimandikan, tetap dikafani,
tetap dikuburkan, tetapi tidak wajib disolati. Ini adalah menurut salah satu ulama Syafi'i pada abad 15 Masehi. Dalam kitab Fathul Mu'in dipertegas lagi. Ya. Para hadirin rahimakumullah, ada masalah lagi yang nampaknya sepele tapi sering terjadi. Ketika bayi usia 4 bulan kemudian keguguran, ya, apakah tetap diberi nama atau tidak? Ini penting. Saya ulangi, ketika ada ibu yang keguguran usia bayi di atas 4 bulan ke atas, keguguran, apakah tetap diberi nama atau tidak? Nah, mohon disimak ini, disimak. Ya. Ada 3 pendapat para hadirin. Nanti terakhir dari mazhab Syafi'i, biar kita tahu perbedaan. Yang pertama, pendapat dari ulama mazhab Hanafi. Bayi yang keguguran, ya, itu tidak perlu dinamai. Ulama Hanafi tidak perlu dinamai. Catatannya bayi yang sudah usia 4 bulan ke atas, ya, sudah ada ruhnya. Ya. Menurut mazhab Hanafi tidak perlu diberi nama. Ini tak bolak-balik ini biar hafal. Ya. Mengapa demikian? Menurut Imam Hanafi, sebab bayi itu memberi nama bayi yang belum dilahirkan itu bukan tanggung jawab dan kewajiban orang tuanya. Nah ini. Sinten niku Imam Hanafi. Tidak perlu dikasih nama. Ya, banyak kitab-kitab ulama Hanafi yang mengatakan begitu. Saya pernah ditanya orang, Ustadz, menurut sampean ini namanya ini dalam kitab apa? Maka saya jawab ada dalam kitab ulama Hanafi. Yang masyhur adalah kitab yang namanya Al-Fatawa Al-Hindiyah, karangannya Hammam Maulana Imam Syekh Al-Nidham, rahimahullah. Dia ada kitab seperti itu. Tetapi jikalau ada ulama mazhab Hanafi yang mengatakan tetap perlu diberi nama, ya. Jadi yang tadi dari mazhab secara mayoritas mengatakan tidak perlu. Ada ulama dari Hanafi yang mengatakan boleh dinamai. Jadi gurunya yang bernama Imam Hanafi mengatakan tidak perlu. Tetapi muridnya yang bernama Muhammad bin Husain Asy-Syaibani, ya, Al-Hanafi mengatakan boleh, berbeda dengan gurunya. Jadi saya simpulkan mazhab Hanafi ada 2 hukum, perlu, tidak perlu, dan boleh. Nah, lihat mazhab Hanafi. Kemudian dari ulama mazhab Maliki bagaimana? Ulama mazhab Maliki sama dengan ulama mazhab Hanafi. Sebenarnya tak ya. Kemudian bagaimana ulama mazhab Hambali? Mazhab Hambali mengatakan janin yang gugur di atas usia 4 bulan maka dianjurkan untuk dinamai. Mazhab Hambali. Ini dasarnya adalah kitab Al-Mughni, karangannya Al-Hafidh Al-Imam Syekhul Islam, ya, Ibnu Qudamah Al-Hambali Al-Maqdisi yang wafat tahun 1233 Masehi di Damaskus. Beliau adalah salah satu murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Mengatakan dalam kitabnya, ya, janin keguguran di atas 4 bulan tetap dinamai. Tetap dinamai.
Sebab mengapa? Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitabnya, sebab nantinya bayi itu akan dipanggil fi yaumil kiamat, akan dipanggil di hari kiamat dengan namanya. Kalau bisa para hadirin, nama itu ada binnya. Misalnya Abdul bin Ahmad. Sebab menurut Ibnu Qudamah, nanti fi yaumil kiamat akan dipanggil bayi itu, ya, dipanggil. Ya. Nanti saya akan jelaskan keutamaan ibu-ibu yang melahirkan keguguran. Banyak utamanya. Ya, nah nanti. Sekarang dari mazhab Syafi'i, terakhir biar hafal. Dari mazhab Syafi'i mengatakan bayi keguguran di atas 4 bulan maka perlu dinamai, sunnah dinamai. Ini adalah pendapat mayoritas dari ulama mazhab Syafi'i, boleh dinamai. Ini pendapat dari Imam Nawawi Asy-Syafi'i, ya, dalam kitab Al-Majmu' yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Kemudian pendapat Imam Nawawi dinukil, dikutip oleh yang namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Syarhul Minhaj karya Imam Nawawi. Beliau mengatakan Al-Haytami, yundabu tasmiyatu, yundabu disunahkan apa? Tasmiyatu menamai sikotin bayi keguguran. Yundabu tasmiyatu, ya, sikotin disunahkan menamai bayi yang keguguran. Ya, nufikhat fihi ruh, sebab terutama bayi yang sudah kemasukan ruh. Berarti usia berapa? 4 bulan ke atas. Jadi hukumnya bagaimana? Nah, menurut Imam Nawawi dikutip oleh pendapat oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya, yundabu, dianjurkan, disunnahkan, ya, tasmiyatus siqatin, menamai bayi yang keguguran. Catatan 4 bulan ke atas. Ini jarang dijelaskan para hadirin, jarang. Kalau ngaji di pesantren di pondok dijelaskan sebab ngaji. Nah, kemudian juga pendapat Imam Nawawi sendiri dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah mengatakan boleh. Boleh. Kemudian ada lagi ulama Syafi'i, Al-Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1122 Masehi. Beliau mengatakan dianjurkan untuk bayi keguguran di atas 4 bulan ke atas diberi nama. Paham ya? Nah ini, paham, harus paham. Ini kalau terjadi nanti kita sudah bisa ambil keputusan. Oh, ada bayi keguguran di atas 4 bulan, maka diberi nama. Tidak apa-apa, diberi nama. Bu, ibu anak ya? Paham ya? Ya. Para rahimakumullah, ya. Untuk ibu-ibu yang punya bayi keguguran, jangan khawatir. Syaratnya ridho dan sabar. Kenapa? Sebab ada hadis yang mengatakan apa? Hujan. Hadis yang mengatakan, ya, mengatakan bahwa riwayat Ibnu Majah, ya, Ibnu Majah ini ulama hadis yang bermadzhab Syafi'i yang wafat tahun 887 Masehi di Iran. Itu mengatakan kanu lahu hisnan hasinan minan nar. Bayi yang meninggal karena keguguran itu akan menjadi apa? Hisnan hasinan, menjadi benteng penghalang apa? Minan nari, dari api neraka.
Ini keutamaan ibu-ibu plus bapaknya ketika punya anak yang keguguran, ridho dan ikhlas menerima seperti musibah ini, maka kanu lahu hisnan hasinan minan nar, menjadi benteng penghalang dari api neraka. Ini riwayat banyak dari ulama hadis. Bahkan Imam Nawawi juga dalam kitabnya mengatakan hadis ini bagus. Ada juga yang mengatakan dalam kitab Sunan Tirmidzi, ibu-ibu yang keguguran itu mengatakan ada riwayat akan dibangunkan di surga sebuah rumah yang namanya Baitul Hamdi. Ikhlas, ridho, sabar. Maka anaknya yang gugur tadi menurut hadis Kanjeng Nabi akan dibuatkan rumah di surga yang bernama rumah Baitul Hamdi, rumah pujian. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi tadi ya, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Ini juga ada dalam kitab hadis Qudsi. Sebab ada pertanyaan antara malaikat dengan Allah ketika ada bayi keguguran diangkat ke langit. Kemudian Allah mengatakan masukkan surga dan bangunkan ya rumah Baitul Hamdi. Yang ketiga, orang tua yang ikhlas dan ridho sabar dengan musibah keguguran bayinya, maka dia layak dan berhak mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Syafaat fi yaumil qiyamah itu adalah riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah dalam kitab sunannya. Riwayat sinten? Riwayat Abu Hurairah, sahabat Nabi. Yang keempat, ini riwayat dari kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anak yang keguguran itu berada fil jannah, di surga. Jadi bermain-main dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada hadis yang riwayat dari sahabat Samurah bin Jundab bin Hilal Az-Zifari radhiyallahu an yang wafat tahun 678 Masehi di Basra, Irak. Itu ada hadis yang mengatakan begini, ketika Kanjeng Nabi Muhammad mi'raj ke langit melihat surga, Nabi melihat Nabi Muhammad melihat Nabi Ibrahim alaihissalam bermain-main di sebuah kebun surga dengan banyak anak. Maka tanya Nabi Muhammad SAW, ya Jibril, siapa itu? Maka Jibril menjawab, ya Rasulullah, anak-anak itu adalah anak-anak yang meninggal karena keguguran. Sehingga bermain-main dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di sebuah raudhah, sebuah taman di surga. Loh, ini adalah hadis riwayat seorang sahabat yang masyhur. Sahabat Samurah bin Jundab bin Hilal Az-Zifari radhiyallahu an. Ya, itu. Ini kemudian apalagi keutamaannya? Yang anaknya keguguran, maka dia layak untuk mendapatkan tarikan anaknya ke surga. Jadi anak-anak yang gugur atau bayi yang mati itu nanti fi yaumil qiyamah akan menarik tangan orang tuanya masuk surga. Ini hadis sahih Imam Muslim. Hadis Imam Muslim. Tapi ibu-ibu jangan kemudian begini, saya punya anak keguguran, nanti di akhirat saya ditarik tangan oleh anak saya. Jangan. Tetap jenengan ibadah, tetap panjenengan taat
dan sebagainya. Ini berlaku fi yaumil akhir, di hari akhirat kelak. Anaknya akan menarik tangan orang tuanya untuk masuk surga. Hadis sahih Imam Muslim. Para hadirin rahimakumullah. Ini sudah ya. Jadi gimana caranya? Sudah. Apakah boleh dinamai? Boleh. Apa keutamaannya? Sudah. Nah sekarang begini. Biasanya di masyarakat begini. Kalau ada perempuan yang mati keguguran anaknya, itu tidak boleh keramas. 7 hari nggak boleh keramas, sampai 30 hari nggak boleh keramas. Nah ini coba kita luruskan, ya, kita luruskan. Para hadirin rahimakumullah, apakah betul pendapat yang mengatakan perempuan yang keguguran itu tidak boleh keramas dengan waktu tertentu? Ayo kembali kepada kitab-kitab fikih. Kita coba buka sebab-sebab orang mandi wajib. Sebab meninggal, sebab keluar mani, sebab berhubungan intim dengan istri, sebab nifas, sebab haid, sebab wiladah melahirkan. Keguguran itu bagian dari wiladah. Okay. Maka menurut dari mazhab Syafi'i, ya, wajibul ghuslu aidan fi wiladatin, maka wajib mandi bagi orang atau ibu-ibu perempuan yang melahirkan, walau bila balalin, walau tidak ada darahnya. Wa ilqa'i alaqatan wa mudghatan, dan juga berbentuk gumpalan darah dan daging, tetap wajib mandi besar, mandi wajib. Ini harus langsung ya, segera untuk mandi wajib, jangan ditunda-tunda. Paham ya? Paham ya? Oke. Sudah. Ya, waktu nentek iki duwawa iki ya, aslinya duwawa ceritane. Nggih. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil amad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.